Polda Cyber Bandung. Ya, jadi eh, mungkin lebih lebih diperhalus bukan dijemput paksa. Kebetulan kemarin itu dari Polda Cyber Bandung itu mengantar surat panggilan karena eh, ketidakhadiran Lisa pada tanggal 28 kemarin, makanya Polda Jabar itu mengantarkan surat pemanggilan Lisa sekalian surat untuk masalah penetapan tersangka. Dan pada hari itu juga dari pihak penyidik itu confirm ke kami bahwa Bang hari ini bisa nggak langsung untuk dimintain keterangannya. Saya bilang bisa, akhirnya berangkatlah Lisa duluan bersama penyidik ke Cyber Bandung gitu untuk dimintain keterangannya. Kalau kalau beberapa mangkirnya Lisa itu cuma mangkir pas pada saat kemarin karena sakit, tapi kita lupa untuk konfirmasi memberikan bukti sakitnya dia gitu loh. Jadi akhirnya dipanggil nganterin surat penetapan tersangka. Pada hari itu juga dipanggil untuk segera dimintain keterangannya. Enggak, baru kemarin doang. Ya, baru-baru kemarin doang. Kalau yang pemeriksaan yang lalu-lalu itu pernah kita confirm pakai ini juga surat konfirmasi bahwa tidak hadir gitu. Jadi hari ini cuman diperiksa untuk dimintain keterangannya permasalahan video porno. Tadi itu ada 37 pertanyaan seputar mencari siapa yang mentransmisikan awal masalah video porno tersebut. Gitu. Dan dikonfrontir antara ex manajernya dengan Lisa. Iya, diperiksanya kemarin jam 3 sore sampai tadi baru selesai itu jam 5 subuh. Iya, hampir sehari lah dari jam 3 sore sampai jam 5 subuh. Udah pulang. Kebetulan ini saya juga baru pulang dari Bandung. Tidak ada penahanan. Jadi tidak ada penahanan karena masih perlu nanti dimintain keterangan selanjutnya yang akan dipanggil kembali oleh Polda Cyber Bandung karena kurangnya alat bukti dan bukti-bukti tersebut masih diuji oleh Cyber Bandung. Jadi tidak ada dilakukan penahanan untuk Lisa Mariana maupun ex manajernya, semuanya belum ada penahanan. Ya itulah bukti yang harus masih diuji. Karena kan ini bicara undang-undang ITE ini kan siapa yang mempunyai video dan siapa yang mentransmisikan. Jadi masih kurang alat bukti untuk masalah perkara ini. Makanya untuk selanjutnya nanti Lisa akan dipanggil kembali jika diperluin untuk keterangan selanjutnya itu aja. Jadi kalau penetapan hanya penetapan tersangka kepada Lisa dengan ex manajernya. Belum ada penahanan semua dan masih semua dimintain keterangannya. Ex manajernya Lisa Mariana maupun pemeran prianya nanti. Gitu. Kalau yang untuk hari ini tuh baru ex manajernya sama Lisa doang. Belum. Itulah makanya masih mengumpulkan bukti dan bukti-bukti tersebut masih diuji dari pihak kepolisian Cyber Bandung. Gitu. Iya kalau kondisi ya pasti lelah lah pasti ya namanya dari jam 3 sampai jam 5 subuh ya lelah tapi ya dia masih kooperatif dalam memberikan keterangannya tadi dengan eh, lugas gitu loh. Belum. Nanti akan disuratin kembali. Jika nanti diperlukan keterangannya lagi Lisa akan dipanggil untuk hadir di Polda Cyber Bandung. Gitu. Itu yang saya bingungkan gitu loh. Masalah pemerasan padahal kan itu diberikan secara sadar. Ya sekarang apa yang dia ucapkan itu ya tinggal dibuktikan aja gitu loh. Kemarin itu dibilang Lisa Mariana ini halu, tidak pernah bertemu. Faktanya kan bisa dilihat dengan perjalanan laporan masalah di Mabes ini ya kan bahwa pernah bertemu, pernah komunikasi. Permasalahan uang yang pernah diberikan ya emang Lisa juga mengakui bahwa itu kan tidak ada kaitan dengan perkara masalah Pak Ridwan Kamil bahwa itu uang pribadi betul berarti kan secara sadar Pak Ridwan Kamil memberikan uang tersebut gitu dan itu nggak ada uang yang signifikan yang sangat besar gitu loh hanya kebutuhan-kebutuhan wanita aja yang diberikan gitu jadi ya kalau emang dia bercuap-cuap bahwa ini ada unsur pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan terus ya dibuktikan aja gitu jangan asal bicara karena kami dari kuasa hukum maupun Lisa nanti akan ngambil langkah hukum ke depan loh karena itu termasuk fitnah yang nggak berdasar gitu loh ya sekarang
apa yang harus dia ucapkan dia harus pertanggungjawabkan gitu loh. Buktikan aja. Dia kan bilang memberikan uang pribadi tapi pemerasan. Ya namanya orang pemerasan kan ada tekanan. Kenapa diberikan gitu. Makanya kan bahwa ini dengan jelas hubungan antara Lisa dengan Pak Ridwan Kamil itu emang benar ada. Dan hanya mereka berdua lah tahu bagaimana aslinya ini masalah hubungan mereka gitu. Ini kan bicara masalah aib. Kenapa sekarang jadi ada pemerasan? Itu yang saya bilang kayak lucu gitu lawak-lawak gitu. Padahal permasalahan-permasalahan KPK dengan permasalahan Lisa itu tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau KPK itu internalnya Pak Ridwan Kamil. Kalau Lisa ini kan permasalahan internalnya mereka berdua masalah aib. Ya sekarang kan yang berucap di sana, yang jelas ya kita menunggu aja. Kita lagi fokus sekarang pembuktian permasalahan perkara yang sudah berjalan di Mabes Polri maupun di Cyber Bandung. Itu aja. Kita akan melakukan pembelaan Lisa, mau mengcounter Lisa sendiri untuk masalah apa yang dituduhkan sama dia itu, ya kan? Semua itu kan awalnya ini muasalnya tuh permasalahan aib gitu. Permasalahan aib mereka berdua yang tidak terselesaikan. Bukannya menata diri masing-masing, malah sekarang ada cerita lagi pemerasan. Jadi sangat lucu saya bilang itu. Iya, dalam keadaan tidak sadar. Hmm, hmm. Ya pasti makanya semua dalam hal perkara ini bukti maupun keterangan itu masih perlu diuji. Makanya saya juga terima kasih ke Polda Cyber Bandung bahwa polisi kita itu emang profesional dalam hal menangani perkara, tidak hanya memuluskan nafsu seorang yang untuk memenjarakan Lisa gitu. Kan harus dicari dulu nih, setiap pidana itu harus dicari dulu sebab akibatnya itu apa gitu loh. Tidak hanya untuk kepentingan, disinilah saya rasa polisi Indonesia itu netral, mulai dari Mabes maupun di Polda Jabar itu untuk dalam hal menangani perkaranya Lisa ini gitu. Tidak semata hanya untuk memuluskan nafsu seorang gitu loh, bahwa yang dendam ataupun yang benci dengan Lisa untuk menjarakan Lisa gitu. Jadi saya sangat apresiasi dan sangat sangat terima kasih dengan profesional pekerjaan di Cyber Bandung. Mengetahui itulah yang tadi dari keterangan tersebut itulah yang banyak kita bantahkan. Makanya polisi masih mengkaji ulang semua bukti-bukti tersebut yang di laporan si pelapor tersebut gitu loh. Ini kan bicara undang-undang ITE ini kan siapa yang mentransmisikan? Itulah yang lagi dicari. Siapa yang mentransmisikan awal ke website luar negeri tersebut yang berbayar itu? Gitu. Itulah yang masih dikembangkan oleh polisi sendiri di Cyber Bandung. Ya, kita serahkan semua kepada Polda Cyber Bandung. Ya itu kan udah tugas mereka. Kita tidak mau intervensi dan kita menghargai, menghormati proses-proses hukum yang berjalan sampai sekarang dengan kooperatif dan baik. Ya, biarkan polisi bekerja dengan baik. Saya rasa mereka akan lebih paham kok. Yang jelas pasti banyak dan kita akan membantahkan semua apa yang dituduhkan Lisa tersebut tidak sesuai dengan apa yang uh, ada di sosial media gitu ataupun ada yang di media luas. Ya intinya nggak usah berasumsi sendiri, jangan suka bikin berita hoax lah gitu loh. Kalau emang mau mencari berita, carilah sumber yang pasti. Itu aja. Ya masyarakat bisa melihat lah, kan saya juga tidak pernah membenarkan apapun perbuatannya Lisa. Tapi Lisa ini sekarang sedang menata hidupnya untuk lebih baik ke depan. Jadi ya silakan aja. Itu hal yang biasa masyarakat mau persepsi seperti apa. Tapi kita lihat buktinya bahwa polisi pasti profesional dalam menangani semua perkara Lisa dan masih menghargai asas praduga tak bersalah tersebut. Gitu. Sudah. Kebetulan saya kan pisah mobil nih. Eh udah pulang masing-masing ke rumah. Jadi dia udah bisa aktivitas seperti biasa. Gitu.